Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Broadcast Radio bersama saya Andika Fadla Sution dan 2 teman saya yaitu Rizka Ameka Pratiwi, Paradia Kristanti Dewi ingin melakukan podcast dengan tema tips and trick menjadi public speaking yang baik bersama narasumber kita yaitu Bang Erwin Suryadi SS CNPSP. seorang Pertama dulu. Jadi beliau ini merupakan seorang dari Certified Public Speaking, founder Talent Group Indonesia, Leader Speaking Center, dan Wakil Direktur 3 Ad-Dakwah Sumatera Utara. Hebat sekali bukan? Jadi menurut abang nih bang, ini kan anak komunikasinya bang. Gimana cara kami bisa menembus public speaking yang baik? Karena kami kan ini asal mau ngomong di depan umum selalu ngamuk gitu kan, grogi, panggung. Menurut abang gimana itu? Oke, jadi sebenarnya bukan cuman anak komunikasi aja nih yang mesti pinter public speaking. Semua jurusan mahasiswa itu butuh ilmu public speaking, ya. Karena memang mau punya prestasi di kelas harus jago public speaking. Dosen-dosen suka dengan orang yang pintar public speaking dan lainnya lah gitu. Gimana kalau kita gemetaran, gugup dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adik-adik ya teman-teman, kunci pertama public speaking itu adalah kita harus berani terlebih dahulu. Berani ya. Berani ngomong di depan umum, karena ketika kita takut ngomong di depan umum, kita nggak akan bisa jadi pembicara yang hebat. Itu kunci pertama, itu harus berani dulu. Karena kalau kita punya rasa trauma, ada rasa takut, mau belajar public speaking dimanapun, sama siapapun, itu nggak akan bisa mengubah public speaking kita. Misalnya gini, ini Dika namanya ya. Dika ini Tiwi. Nah, misalnya Dika pernah naik ke lantai 5, yang di lantai 5 tuh indah sekali. Di situ Dika bisa lihat ada laut, lihat banyak pemandangan, ada rumah-rumah, ada angin sepoi-sepoi gitu lah. Pokoknya benar-benar indah. Lalu Dika ngajak si Tiwi. Tiwi ini waktu diajak bilangnya, "Yuk Wi, kita ke sana." Kata Tiwi, "Enggak aku takut ketinggian. Nanti kalau aku jatuh gimana? Nanti kalau aku begini-begini gimana?" Nah, si Dika bilang, "Nanti aku kasih tahu teknik naiknya, apa yang harus dipegang waktu di atas supaya jangan jatuh." "Enggak aku takut." Kira-kira Tiwi bisa naik ke atas nggak? Iya. Gitu juga dengan public speaking. Kalau kita masih punya rasa takut, kita masih punya rasa nggak mau maju, mau diajari cara berbicara yang memukau, cara menyusun materi yang terstruktur, itu nggak akan berpengaruh. Jadi langkah pertamanya harus dibuat diri ini berani dulu ngomong di depan umum. Kalau sudah berani, mudah-mudahan nanti bisa kita untuk berbicara di depan umum. Itu langkah pertama yang harus dilakukan sama anak komunikasi maupun lainnya. Jadi bang, kalau misalkan udah punya rasa berani buat ngomong ke depan, tapi pesan yang disampaikan itu belum keterima sama komunikannya, belum diterima di yang diajak bicara gitu. Nah, biar supaya pesan yang kita sampaikan itu dimengerti orang yang kita ajak bicara itu gimana? Nah, ini poin penting juga nih dalam public speaking, karena public speaker yang hebat adalah mampu menyederhanakan pesan yang sulit menjadi mudah dipahami. Kemudian ngomongnya nggak muter-muter ke sana kemari gitu, langsung audiens bisa nangkep dengan apa yang diucapkan. Nah, terus caranya gimana? Sebenarnya ada banyak cara, tapi ini cara sederhananya aja lah dikasih tahu ya. Dalam public speaking itu kan ada pesan utama dan juga ada pesan pelengkap. Nah, jadi misalnya langsung contoh aja nih biar mudah dipahami. Tiwi ngajak Dika ini kan pinter buat flyer, buat pamflet, itu pinter kan. Nah, misalnya Tiwi nyuruh Dika ini buat pamflet, pesan utamanya adalah buat pamflet, maka langsung, "Dika, buat pamflet malam ini siap ya, karena besok mau disebarluaskan untuk adik-adik yang mau ikut kegiatan kita." Jadi pesan utamanya diletakkan di awal, pesan pendukungnya itu di belakang. Kalau karena manusia itu ternyata menurut penelitiannya, itu dia tuh apa yang didengar pertama itu yang nanti akan ditangkap. Tapi kalau misalnya dibalik, "Dika besok
kita bakalan nyebar flyer nih, buat flyer yang malam ini siap. Itu nanti yang dipikirkan Dika itu adalah besok mau nyebar flyer. Nah, jadi salah satu kuncinya itu adalah pesan utama diletakkan di awal. Kemudian baru pesan-pesan pendukungnya gitu. Jadi Bang, misalnya solusi dari kayak mana ya, kayak cara mengatasi jika seorang komunitas salah paham dari pesan yang disampaikan sama komunikator itu yang mana Bang? Menurut Abang solusinya? Salah paham. Yang mendengarkan itu Salah salah paham paham. pesan dari Iya. yang komunikator ini. Nah, ini fatal nih karena tujuan utama dari komunikasi adalah pesan yang disampaikan itu dilakukan sama persis apa yang disampaikan pembicara dilakukan sama persis oleh pendengarnya. Itu tujuan utama dari public speaking. Artinya dia paham, dia mengerti, dia melaksanakan apa yang pembicara ucapkan. Itu adalah tujuan utama dari public speaking. Lalu bagaimana kalau seumpamanya ini udah kejadian ya posisinya? Iya. Ya maka kita harus yang dievaluasi itu adalah pembicaranya. Bicaranya. Kenapa ya kemarin waktu saya atau waktu aku ngomong kok salah paham dia ya? Yang dievaluasi pertama itu adalah pembicaranya. Nah, kita evaluasi, oh ternyata kemarin misalnya itu tadi aku ngomongnya tuh pesan utamanya nggak diletakkan di awal gitu. Jadi dievaluasi diri pembicaranya, kemudian belajarlah bagaimana cara menyusun pesan-pesan itu agar mudah dipahami. Jadi Bang, kayak di sini kan kita udah di generasi digital nih. Jadi hubungan antara public speaking terus pengaruh terhadap digital itu gimana Bang? Pengaruhnya sangat erat sekali. Karena kalau guru-guru saya bilang, zaman dulu itu kartu namanya seorang public speaker itu adalah buku. Karena dengan baca buku orang bisa kenal kita. Tapi di zaman sekarang dunia ini udah berubah. Kartu namanya seorang public speaker adalah dunia digital atau yang dia itu YouTube, Instagram dan sebagainya. Jadi dengan kita menyebarluaskan informasi di Instagram, orang akan kenal dengan oh ternyata ini si Tiwi, oh ini si Dika dan seterusnya gitu. Dan dengan seperti itu mudah-mudahan ilmu pengetahuan akan lebih berkembang, apa yang kita sampaikan akan mudah dipahami oleh orang lain. Jadi kan abang kan dari sarjana Indonesia nih Bang, pasti kan untuk mencapai public speaking abang kan, apakah abang autodidak atau ada bawa organisasi gitu? Awalnya otodidak. Nah, belajar sendiri gitu kan. Ya alhamdulillah memang dari belajar sendiri itu ada peningkatan, tapi ternyata peningkatannya itu lambat ya Bang. Jadi memang butuh kayak guru, mentor, butuh yang lainnya sehingga ada belajar di pelatihan-pelatihan, ada ikut organisasi public speaking, bahkan kayak talent group itu kan abang yang dirikan. Nah disitulah paling banyak belajar karena di situ langsung diterjunkan untuk jadi pembicara. Oh, jadi talent group itu untuk jadi pembicara emang? Salah satunya karena di situ juga belajar desain, belajar nulis dan seterusnya. Bang, tips dan trik supaya jadi public speaker yang baik untuk saat ini di era digital ini kan karena banyaknya digital media gitu, orang lebih banyak belajar melalui media, jarang langsung kayak ikut acara seminar public speaking gitu Bang, supaya masih banyak peminatnya supaya jadi public speaker yang baik. Ini maksudnya apa? Kan Bang, karena media digital terus berkembang, jadi banyak orang yang belajar public speaking itu melalui media YouTube atau Instagram. Pokoknya banyak lah media untuk belajar supaya mengembalikan Minat orang untuk belajar kayak ikut seminar atau latihan public speaking sama orang yang khusus gitu, atau abang gimana gitu Bang? Jadi memang ada dampak positif dan negatif ya. Yang pertama memang kita belajar dari digital itu pun nggak salah. Karena memang orang-orang yang mengajarkan dari digital pasti mereka juga punya latar belakang ilmu public speaking yang oke, yang keren. Termasuk abang sendiri pun banyak belajar dari digital juga. Nah jadi dari digital itulah tahu bagaimana cara ngomong yang efektif, terstruktur gitu. Tapi memang mau nggak mau, suka nggak suka, belajar dengan gurunya itu lebih efektif. Ya. Walaupun misalnya kita belajarnya melalui Zoom, atau memang kita ngikuti webinar. Karena di Medan ini untuk seminar public speaking
itu ada. Tapi kadang yang bayarnya mungkin terlalu mahal, atau memang lokasi dan waktu yang tidak memungkinkan. Nah, sehingga kalau kita mau belajar melalui media boleh, tapi sebaiknya belajar melalui orang secara langsung atau dengan gurunya secara langsung. Belajar dengan gurunya banyak manfaatnya. Yang pertama, keberkahan itu bakal lebih dapat, ilmunya itu bakal lebih nyampe. Yang kedua, kalau misalnya kita bingung, ini apa sih maksudnya atau bagaimana cara melakukannya, kita bisa nanya langsung sama gurunya gitu. Lebih efektif. Agak ya bang ya. Lebih efektif. Kan inilah bang, tadi abang bilang kan kunci salah satu itu keberanian ya bang. Ya. Nah, kalau kita udah berani nih kan, tapi ada kadang-kadang bang udah maju kan bang ke depan panggung, melihat muka orang kadang-kadang mau ketawa bang. Ya. Abang pernah nggak perasaan gitu? Karena Solusinya gimana tuh? ya, jadi kalau seorang public speaker Iya. itu memang harus berusaha ngelihat mata dari audiensnya. Iya. Karena kalau kita nggak lihat mata audiens, kita misalnya gini, ini suasananya seperti mati. Coba bayangkan ya, misalnya saya ngomong gini kan, ngelihat handphone gitu. Nah, saya di sini akan berbicara tentang public speaking yang bisa mengubah kehidupan Anda semua lebih baik. Jadi dengarkan ya. Nah, gimana? Seperti ada yang kurang, seperti suasananya tuh mati. Jadi memang mau nggak mau kita harus ngelihat mata audiens. Tapi kendalanya, kadang ada orang yang kalau ngelihat mata orang itu kok kayak lucu. Iya, kan? iya betul bang. Nah, lihat mata orang yang kalau kita lihat dia, kita tuh nggak mau ketawa. Kalau kita ngelihat dia, kita tuh yang nggak mau kayak grogi dan sebagainya, karena memang biasanya nggak semua orang, nggak mungkin misalnya di situ ada 20 orang, dia 20-20-nya lucu gitu, nggak mungkin. Biasanya itu hanya beberapa orang aja. Iya. Jadi lihat beberapa orang. Kemudian kalau memang betul-betul nervous, itu boleh kita tuh mainkan di bagian napas. Napasnya itu dibuat stabil. Karena salah satu biasa kita blank, lupa, itu napasnya tuh nggak stabil gitu. Jadi kalau saat ini abang udah nggak ada lagi grogi-grogi bang ya? Grogi pasti ada, karena seorang public speaker itu semuanya pasti pernah mengalami rasa grogi, bahkan yang sudah ahli pun. Justru kalau kita berusaha ngomong di depan umum nggak punya rasa grogi, itu khawatir, itu justru celaka. Kenapa? Karena berarti dia stagnan, nggak mengalami peningkatan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang rasa, kita ngomong ada rasa grogi, itu manusiawi. Nggak punya rasa grogi, justru kita nanya dalam diri, kok aku udah ngomong 1 tahun, 2 tahun nggak ada rasa grogi ya? Kapan lagi aku punya rasa grogi ya? Artinya diriku stagnan, nggak berkembang gitu. Jadi rasa grogi itu wajar, manusiawi. Jadi itu tadi ya cara tips and trick public speaking dari narasumber kita ini, yaitu Bang Erwin Suryadi, SS CPNPSP. CNPSP ya. Terima kasih kepada Bang Erwin. Semoga sehat-sehat selalu ya Bang ya. Sukses terus. Terima kasih atas waktunya juga ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.